Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaumi Aulia Fadira dengan NIM 22129238 Departemen Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membuat sebuah video presentasi pada mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan kode seksi 202211280833 dengan dosen Dr. Hanif Al-Qadri SPD MPD. Judul presentasi saya pada kali ini yaitu analisis peluang dan ide dalam wirausaha. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi tersebut. Baiklah, kita masuk kepada materi yaitu analisis peluang dan ide wirausaha. Yang pertama yaitu analisis lingkungan bisnis. Lingkungan pada organisasi terdapat dua istilah yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal yaitu lingkungan yang terkait dengan eksistensi sebuah organisasi, sedangkan lingkungan eksternal adalah lingkungan yang terkait dengan kondisi-kondisi atau situasi dengan kegiatan operasional dan bagaimana bisa kegiatan operasional tersebut bertahan sampai akhir. Jadi lingkungan ini menjadi suatu polisi pada tempat tertentu, di mana peluang-peluang bisnis itu harus menjadi dasar untuk memulai usaha baru. Selanjutnya, lingkungan eksternal itu dibagi menjadi dua juga. Yang pertama yaitu lingkungan mikro dan yang kedua yaitu lingkungan makro. Lingkungan mikro yaitu lingkungan yang terkait secara langsung dengan kegiatan operasional organisasi. Sedangkan lingkungan makro yaitu lingkungan yang tidak terkait secara langsung dengan kegiatan organisasi. Ada dua faktor lingkungan yang mempengaruhi aktivitas bisnis, yaitu yang pertama lingkungan kerja yang mana elemennya yaitu pemerintah, kreditur, pemasok, konsumen, dan pesaing. Yang kedua yaitu lingkungan sosial, yang mana elemennya meliputi tekanan-tekanan umum seperti tekanan di bidang ekonomi, di bidang teknologi, di bidang hukum, politik, sosial, dan budaya, dan sebagainya. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi. Perekonomian menjadi faktor yang akan mempengaruhi semua lini atau semua prospek sehingga memberikan pengaruh pada kebijakan bisnis. Yang selanjutnya yaitu lingkungan teknologi, meliputi manufaktur atau teknologi produk maupun jasa dan teknologi bisnis. Dalam lingkungan teknologi ini, mau tidak mau kita harus menguasai sistem perangkat lunak maupun perangkat keras pada komputer. Karena pada zaman sekarang ini itu merupakan suatu hal yang harus kita pelajari untuk dapat memajukan usaha kita. Yang selanjutnya yaitu lingkungan hukum politik. Lingkungan politik menjadi kekuatan perusahaan pada akhirnya berada dalam satu kerangka hukum. Pada lingkungan hukum politik ini meliputi aturan-aturan apa yang harus ada pada sebuah organisasi tersebut, kebijakan-kebijakan apa yang harus diambil jika terjadi pelanggaran, serta bagaimana melindungi konsumen, melindungi karyawan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial dan budaya. Ini berkaitan dengan adat istiadat. Adat istiadat atau tingkah laku masyarakat pada suatu tempat berbeda dengan tempat yang lain, sehingga kita sebagai seorang wirausaha harus mampu dengan cepat beradaptasi dengan adat istiadat pada tempat tersebut. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya mengenai analisis peluang usaha. Yang pertama yaitu bagaimana memahami pasar dan pelanggan. Seorang wirausahawan mesti mempelajari dan memahami kebutuhan serta mempelajari keinginan dan permintaan masyarakat. Artinya, dalam menciptakan sebuah peluang usaha, seorang wirausahawan harus terlebih dahulu mencari apa sih kebutuhan masyarakat, bukan kebutuhan dirinya secara pribadi. Karena dalam sebuah usaha yang akan kita buat nanti, untuk yang berperan sebagai konsumen secara umum yaitu masyarakat,
yang akan melihat produk kita tersebut. Analisis peluang usaha yang kedua yaitu seorang wirausaha merancang penawaran. Penawaran pasar yang memuaskan sekaligus membangun hubungan pelanggan untuk menangkap nilai seumur hidup pelanggan. Yang ketiga yaitu seorang wirausahawan mesti punya orientasi yang jelas pada hasil dari memahami pasar itu. Peningkatan pendapatan yang bersifatnya jangka panjang. Baiklah, selanjutnya yaitu peluang itu muncul dikarenakan ada beberapa hal. Yang pertama yaitu karena ada masalah, yang kedua karena ada kebutuhan, yang ketiga karena ada keinginan, dan yang keempat yaitu karena memang diciptakan untuk jadi peluang. Yang pertama, peluang ada karena masalah. Maksudnya peluang itu muncul dari masalah yang menyusahkan, merugikan, mengisyaratkan, memusingkan, tetapi bagi orang yang berpikir jernih bisa berpendapat bahwa di setiap masalah tersebut pasti ada penyelesaiannya. Yang kedua yaitu peluang itu muncul karena adanya kebutuhan. Artinya kita sebagai manusia mempunyai kebutuhan pokok yang harus kita penuhi. Contohnya saja yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Semua tersebut harus dipenuhi. Dan semua kebutuhan tersebut pada akhirnya akan menimbulkan permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran tersebutlah yang nantinya akan memunculkan untuk timbulnya peluang usaha baru. Selanjutnya, peluang muncul karena ada keinginan. Keinginan manusia yang tidak ada batasnya, dan hal ini akan memunculkan peluang untuk membuka usaha secara lebar. Karena apa? Karena kebutuhan manusia yang tanpa batas, maka orang yang bijak akan melihat bahwa tersebut merupakan suatu hal yang dapat bagi dirinya membuka peluang usaha baru. Selanjutnya yaitu peluang muncul karena diciptakan. Seorang wirausahawan dicirikan dengan banyaknya pemikiran-pemikiran baru dan mencoba mengimplementasikan hasil pemikirannya sehingga bisa menciptakan nilai tambah pada suatu produk atau jasa yang dihasilkan. Jadi menciptakan kreasi dan inovasi pada suatu produk atau jasa bisa memunculkan peluang pada usaha. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya yaitu analisis gagasan usaha. Gagasan dalam struktur bahasa mempunyai arti segala sesuatu yang menginspirasi serta mendorong munculnya suatu ide usaha dan menduga lebih awal apakah ide usaha tersebut bisa menciptakan nilai tambah atau tidak. Ide gagasan suatu usaha tidak datang dengan sendirinya, tetapi ia akan datang apabila memang kita berusaha dengan sungguh-sungguh dan leluasa untuk mencarinya, serta menggali informasi dari berbagai media dan berusaha untuk pandai membaca peluang yang sedang dibutuhkan pada zaman sekarang ini. Ide atau gagasan usaha tersebut tidak akan selalu berhasil, tetapi juga bisa memungkinkan terjadinya kegagalan. Hal yang menyebabkan kegagalan dalam mewujudkan gagasan bisnis ada beberapa. Yang pertama yaitu ketidaklengkapan data dan informasi. Yang kedua yaitu tidak teliti dalam membaca dokumen yang ada. Yang ketiga yaitu akibat salah perhitungan. Artinya dia kurang teliti atau kurang pandai dalam menggunakan rumus suatu usaha. Yang keempat yaitu pelaksanaan pekerjaan yang salah. Yang kelima yaitu kondisi lingkungan yang tidak tepat. Dan yang terakhir yaitu adanya unsur kesengajaan. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwa peluang usaha tersebut tidak akan datang dengan sendirinya, tetapi kita harus berusaha untuk menggapainya dan pandai-pandailah membaca peluang usaha.
Baiklah, hanya itu materi dari saya. Apabila ada kekurangan materi dan kesalahan kata dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri saja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.